Saudara-saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini, Yesus berbicara tentang sedekah, doa, dan puasa. Ketiga hal ini sebenarnya adalah bagian penting dalam hidup rohani orang beriman. Namun yang menjadi perhatian Yesus bukan pertama-tama tindakan lahirianya, melainkan hati di balik tindakan itu. Yesus berkata, "Jangan melakukan perbuatan baik supaya dilihat orang." Kalimat ini mengajak kita memeriksa motivasi hati kita sendiri, sebab manusia seringkali mudah tergoda untuk mencari pengakuan dan pujian. Kadang tanpa sadar, kebaikan yang dilakukan bukan lagi sungguh demi Tuhan atau demi sesama, tetapi demi dilihat dan dihargai orang lain. Saudara-saudari, di zaman sekarang hal ini terasa semakin nyata. Orang mudah menunjukkan segala sesuatu kepada publik, pekerjaan baik, bantuan kepada sesama, bahkan kegiatan rohani. Tidak semua itu salah, tetapi Injil hari ini mengingatkan bahwa ada bahaya ketika hati mulai lebih mencari pujian manusia daripada mencari Tuhan. Yesus mengajak kita kembali kepada ketulusan. Sebab Tuhan tidak melihat penampilan luar seperti manusia melihat. Tuhan melihat hati. Saudara-saudari, ada orang yang melakukan hal besar tetapi hatinya penuh kesombongan. Sebaliknya ada orang yang diam-diam melakukan kebaikan kecil setiap hari tetapi sangat berharga di hadapan Tuhan. Seorang ibu yang dengan setia merawat keluarganya tanpa pernah dipuji. Seorang ayah yang bekerja keras dan jujur demi anak-anaknya.
Seorang yang diam-diam membantu orang lain tanpa diketahui siapapun, atau orang yang tetap setia berdoa meskipun hidupnya penuh kesulitan. Semua itu mungkin tidak terlihat hebat di mata dunia, tetapi sangat indah di mata Tuhan. Saudara-saudari, Yesus juga berbicara tentang sedekah. Ia berkata, "Janganlah tangan kirimu mengetahui apa yang diperbuat tangan kananmu." Artinya, memberi bukan soal mencari nama baik atau penghargaan. Memberi adalah ungkapan kasih. Kasih yang sejati tidak sibuk menghitung balasan. Kadang orang mau membantu kalau ada keuntungan atau pujian. Tetapi Yesus mengajarkan kasih yang tersembunyi, kasih yang tulus, diam, dan tidak mencari perhatian. Justru kebaikan-kebaikan kecil yang dilakukan dengan kasih seringkali paling menyentuh hati Tuhan. Saudara-saudari, Yesus juga berbicara tentang puasa dan doa. Pada zaman itu ada orang yang sengaja menunjukkan wajah muram supaya orang tahu bahwa mereka sedang berpuasa. Mereka ingin dianggap saleh, namun Yesus menolak kesalehan yang hanya tampak di luar tetapi kosong di dalam. Karena hidup rohani bukanlah pertunjukan, doa bukan untuk dilihat orang, puasa bukan supaya dipuji. Semua itu adalah jalan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Injil hari ini sebenarnya mengajak kita hidup dengan hati yang jujur di hadapan Allah. Kadang manusia bisa menipu orang lain dengan penampilan luar, tetapi tidak bisa menipu Tuhan. Tuhan tahu apakah hati kita sungguh mengasihi atau hanya mencari pujian. Seringkali godaan terbesar bukan melakukan kejahatan besar, tetapi melakukan kebaikan dengan motivasi yang salah. Karena itu gereja mengajak kita untuk selalu memeriksa hati dan batin kita. Apakah kita melayani dengan tulus? Apakah kita berbuat baik karena kasih atau karena ingin dihargai? Apakah kita masih mencari Tuhan atau lebih mencari pengakuan manusia? Saudara-saudari terkasih, dunia sekarang sangat haus akan ketulusan. Banyak orang lelah dengan kepura-puraan, pencitraan, dan sikap yang hanya indah di luar. Karena itu kesaksian hidup yang tulus menjadi sangat penting. Orang yang sungguh dekat dengan Tuhan biasanya tidak sibuk meninggikan dirinya sendiri. Ia justru semakin rendah hati. Ia tidak perlu terus dipuji untuk tetap berbuat baik, sebab sukacitanya datang dari Tuhan. Dan inilah yang diajarkan Yesus hari ini. Hiduplah bukan untuk dilihat manusia, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Semoga Tuhan memberi kita hati yang tulus, hati yang rendah hati dalam melayani, hati yang setia dalam berdoa, hati yang murah hati dalam berbagi, hati yang lebih mencari Tuhan daripada pujian dunia. Dengan demikian, hidup kita sungguh menjadi persembahan yang indah di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.